Orang ini ditemuin dalam toilet. Pas gue lagi surfing-surfing di internet, gue nemuin kasusnya Naoyuki Kanno, mayat yang ada di dalam toilet. Kenapa dia bisa di dalam toilet? Terus siapa yang pertama kali nemuin kalau dia tuh di dalam toilet? Jadi awalnya ada seorang guru SD perempuan yang bernama Yumi Tanaka yang ada di Fukushima. Itu dia lagi ke toilet. Terus pas di toilet dia tuh tiba-tiba ngeliat sesuatu di lubang urinoirnya. Ibu guru itu ngeliat ada sepatu hitam sama wajah gitu. Oh ya, bentuk toiletnya tuh kayak gini ya, kayak di gambar ini. Nah abis ngeliat ini, ibu guru ini langsung teriak. Tapi pria yang ada di dalam toilet ini itu nggak bergeming sama sekali, jadi cuma ngadep atas aja gitu. Bu guru ini akhirnya lari ke temennya dan langsung nelfon polisi. Nah pas polisi ini datang dan ngecek dan beneran ada orang di dalam toilet itu, dan itu laki-laki, polisi ini coba buat narik keluar orang ini, dan ternyata orang itu udah meninggal. Jadi yang ibu guru lihat ini mayat, bukan orang ya kan, makanya dia nggak bergeming gitu. Karena lubangnya sempit, jadi polisi ini kesusahan buat narik keluar si orang ini yang di dalam ini, mayat ini ya kan. Akhirnya polisi memanggil pemadam dan pakai ekskavator buat ngebongkar toilet ini. Ya bentuk tubuhnya si mayat ini kayak gini, dia kakinya dilipet, tangannya di dada, terus posisinya dia itu telanjang dada, nggak pakai baju berarti ya. Kepalanya ngadep atas dan di kepalanya itu ada sepatunya dia. Pas polisi berhasil ngeluarin pria ini dari dalam toilet, forensik ini harus ngebersihin orang itu berkali-kali karena udah kena kotoran manusia plus udah busuk juga ya kan. Forensik tuh nyimpulin kalau kematiannya itu karena hipotermia dan gak ada tanda-tanda trauma dalam tubuhnya, gak ada bengkak, gak ada benjol, gak ada luka beset-besetan atau luka goresan yang gede gitu, gak ada. Dan gak ada indikasi juga kalau Naoyuki Kanno itu dipaksa masuk ke dalam toilet ini gitu. Luka yang ada di tubuhnya Naoyuki Kanno tuh cuma luka goresan di siku sama di kaki, dan itu luka goresan kecil aja, bukan gede. Jadi kayak nggak sengaja kena apa gitu ya kan. Dan diyakini kalau Naoyuki Kanno ini udah meninggal selama 2 hari. Jadi ya udah busuk dan ditaruh di tempat yang lembab dan nggak bersih. Nah pas berhasil diidentifikasi, orang ini tuh bernama Naoyuki Kanno, usia 26 tahun yang kerja di perusahaan pemeliharaan tenaga nuklir. Dia ini terakhir terlihat 4 hari sebelum meninggal. Jadi 4 hari sebelum meninggal dia ini pamit ke orang tuanya buat pergi keluar sebentar, dan dari situ dia tuh nggak pernah terlihat lagi. Awalnya orang tuanya tuh nggak nyariin karena Kanno ini emang biasa keluar malam. Cuma pas 3 hari nggak balik-balik lagi, orang tuanya ini akhirnya nyari-nyari Kanno karena ditelepon nggak diangkat, dicari-cari nggak ada yang tahu kemana gitu loh. Nah mereka ini abis nyari-nyari nemuin mobilnya Kanno ini di tempat parkir rumah pertanian gitu, dan kunci mobilnya itu masih nyantol di dalam mobilnya, tapi si Kannonya tuh udah nggak ada. Terus kenapa sih Naoyuki Kanno itu bisa berakhir di dalam toilet gitu ya kan? Jadi ada 2 teori nih menurut polisi. Yang pertama itu bilang kalau Naoyuki ini emang doyan ngintip karena nggak ditemuin bukti kejahatan kalau dia itu dipaksa tuh dia disuruh masuk situ, nggak ada. Jadi pihak berwenang ini menyimpulkan kalau kematian Naoyuki ini nggak disengaja, jadi dia masuk terus nggak bisa keluar gitu. Cuma nggak ada indikasi kalau si Naoyuki ini mesum. Plus orang tuanya juga bilang kalau Naoyuki ini bukan orang-orang yang suka diem sendiri. Dia ini orang pinter dan dia ini seorang pekerja dengan posisi yang tinggi di perusahaannya. Jadi nggak mungkin dong ngelakuin hal itu cuma buat ngintip doang gitu lah ya kan. Nah terus kenapa dia naruh kunci di dalam mobil? Berarti nandain kalau dia ini keluar cuma sebentar dan dia bakal balik lagi ke mobilnya. Terus teori yang kedua, Naoyuki Kanno ini dibunuh karena urusan politik. Karena waktu itu tuh lagi ada pemilu desa di daerah situ, daerah desa dulu namanya. Dan kubu saat ini dan oposisi itu berbeda pendapat tentang perluasan pembangkit listrik tenaga nuklir di daerah itu. Nah, Naoyuki ini, dia ini seorang direktur departemen penjualan di perusahaan pembangkit listrik itu. Dia dan rekannya juga pernah menyelidikin PLN Fukushima. Nah, yang anehnya tuh di sini, setelah dia nyelidikin apa yang terjadi di dalam perusahaan itu, rekannya Naoyuki ini bunuh diri sebelum Naoyuki ini meninggal. Dan rumornya bilang kalau kedua orang ini itu bikin marah seseorang yang berkaitan dengan pemilu, makanya dia dibungkam gitu ya kan, 2 orang ini. Terus gimana kelanjutan kasusnya? Kasus ini di Jepang tuh ditutup dan bakal jadi misteri terus, nggak akan dibuka karena undang-undang pembatasan yang ada di Jepang, karena undang-undang pembatasan Jepang. Jadi kasus ini ditutup, jadi kita nggak tahu kenapa dia meninggal. Jadi teorinya 2 aja, bisa dia emang karena emang dia mesum aja, atau enggak ada urusan politik di kematiannya si Naoyuki Kanno ini. Jadi menurut kalian gimana?